yang perlu dilakukan oleh sahabat-sahabat ketika kemudian memiliki data yang merugikan masa depannya, itu gimana cara ngubahnya, Teh? Simple Mas Hendra, karena naturalnya kita itu sudah pasti akan bisa melepas. Contohnya, contoh Ibu Ira itu ada cucunya ya. Aku juga punya anak kecil umur 2 tahun. Contoh itu gampang banget Mas Hendra. Bener, Mm, mm, gampang banget cara melepasnya, cara merubahnya, trauma dan lain-lain. Mas Hendra perhatiin anak Mas Hendra waktu kecil. Anak Mas Hendra waktu kecil kalau jatuh, dia langsung bangun lagi. Ibunya marah sama dia nggak simpen kan? Bener nggak? betul, betul, betul. Jadi kalau anak kecil itu kalau misalnya anak kecil kan kadang suka refleks mukul ya, mukul gitu. Terus misalnya aku marah gitu, Muhammad nggak boleh kayak gitu kan. Kalau Aha, kita orang gede kalau dimarahin langsung disimpan tuh mas. Si bener, kesalnya bener. marahnya langsung jadi dendam misalnya. Kalau anak kecil tuh cepat melupakan. Dia mengalir aja gitu, dia menerima dan melupakan. Jadi cara merubah datanya adalah pertama penerimaan. Hmm. Terima semua yang disajikan oleh semesta berupa cerita bahagiamu, berupa cerita sedihmu, berupa cerita kamu dapat sesuatu yang membahagiakan atau dihantarkan kesedihan karena kedua-duanya itu adalah cinta masih rekam. Good. Ya, ya. Oke. Okay. Baik, kembali lagi kita bertemu dengan Teh Feby. Ada Bu Ira juga dan ada Mbak Fani. Dan Ya, nanti akan hadir beberapa alumni peserta Abandon Revolution lainnya. Teh Feby, ya. aku beberapa kali bertanya ke banyak narasumber, ya. Eh, Intinya bahwa semua sepakat ketika kemudian kita itu menggetarkan sebuah perasaan penuh cinta, penuh syukur, penuh keberlimpahan, kehidupan seperti itu yang kemudian akan benar-benar terpantul eh, dalam hidup kita. Ya. Jadi hampir semua narasumber itu sepakat gitu. Misal nih ya, kan ada nih seperti case-nya Mbak Rosi Andriani kemarin, dia selalu berterima kasih saat mengeluarkan uang. Iya, Jangan betul. lupa nanti panggil teman-temanmu yang lainnya, yang warna merah, warna biru yang Warna banyak biru. ya, kan gitu ya. Ya, Nah, betul. itu kan sebenarnya goals-nya adalah perasaan yang berubah gitu loh. Betul. Perasaan yang berubah gitu. Terus belum lagi TVB sering ngingetin untuk mendoakan orang lain gitu, bahkan orang-orang yang menyakiti kita gitu. Nah, Ya. setelah mendoakan kan ada sebuah rasa yang berubah di dalam diri kita gitu. Nah, itulah yang kemudian membuat banyak teman-teman di Badan Revolution hidupnya berubah gitu. Nah, mungkin kita berangkatnya dari sini dulu, Teh Feby, sebelum nanti kita masuk ke yang lainnya. Silakan, Teh Feby. Iya, iya Mas Hendra. Hai Mbak Rika. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang nggak akan pernah ada habisnya Mas Hendra ketika kita ngobrolin soal cinta gitu. Karena Abundant Revolution itu intinya kan sebenarnya natural kamu adalah cinta tanpa batas, cinta tanpa syarat gitu. Inti natural kita tuh sebetulnya itu. Jadi sebetulnya abundant revolution itu Mas Hendra kalau mau diambil intisarinya gitu ya. Ini apa sih materinya? Terus praktekin apa sih intinya? Ini buat panduan juga ya, baik buat alumni ataupun buat yang baru mau belajar manifest istilahnya. Panduannya adalah panduannya itu dihukum semesta seperti cermin. Dia pasti akan memantulkan apapun yang kamu pancarkan secara rasa. Itu panduannya. Nah, substansi inti dari naturalnya kita itu kan sudah tanpa batas dan berkelimpahan karena kita adalah percikan ruhnya Tuhan atau percikan ruhnya Allah atau percikan cahayanya Allah atau percikan energi tanpa batas, bisa dikatakan seperti itu. Nah, ketika kita naturalnya adalah yang tanpa batas dan berkelimpahan,
pada saat kita lahir kan biasanya tuh Mas Hendra mulai ada dogma-dogma ditanam, Iya. lalu nilai-nilai kamu kalau nggak kerja keras kamu nggak akan bisa dapat uang. Atau ada lagi nih di sebagian besar masyarakat kita yang punya dogma, kalau jadi orang kaya dihisapnya terakhir katanya gitu. Jadi harta kamu jangan banyak-banyak. Nah, banyak sekali yang jadi belief, Mas. Jadi belief, jadi dogma. Belum lagi ditambah ketika kita berinteraksi sama keluarga, sama ayah yang mungkin agak tegas, mungkin dia mukul, maksudnya baik, tapi jadi trauma buat anak. Jadi ada luka batin, ada ketakutan, kebingungan. Nah, dogma-dogma dan lapisan emosi itu menutupi Mas Hendra, menutupi naturalnya kita yang sudah tanpa batas dan berkelimpahan. Oke. Akhirnya apa? Yang muncul ke permukaan kan rasa-rasa itu, rasa sedih, khawatir, kecewa, takut, bingung, cemas, dan lain-lain. Nah, rasa-rasa itu yang akhirnya ada di dalam memori, ada di dalam data, di dalam pikiran kita, dan data di memori itulah yang dipantulkan karena sebagian besar teman-teman itu memancarkan rasa yang mereka sebenarnya nggak mau itu terjadi dalam kehidupan mereka. Tapi kan mereka nggak tahu cara kerja hukum semesta seperti cermin raksasa itu, yang mereka akan memantulkan apapun yang kita lepaskan. Kuncinya itu Tuhan semesta tidak memberikan apa yang kamu inginkan, tetapi Tuhan dan semesta memberikan, menyajikan, dan mengantarkan apa yang kamu pancarkan secara rasa hati kamu. Jadi kuncinya di situ Mas Hendra, kamu memancarkan apa di rasa hati itu menggambarkan data di dalam pikiran dan perasaannya dia. Yang dia pancarkan itulah takdirnya. Begitu. Yang mereka pancarkan itulah takdirnya, yang mereka pancarkan itulah nasibnya. Kabar baiknya di Abundant Revolution itu dibuka, Mas Hendra. Siapakah dirimu? Bagaimanakah aturan semesta itu bekerja di dalam hidup kita? Dan bagaimana prakteknya gitu. Nah, kebanyakan di antara teman-teman itu cuma tahu teori aja kebanyakan, Mas Hendra. Tahu teori maksudnya gimana? Kayaknya udah cukup banyak yang membahas siapa dirimu. Sangat banyak yang membahas bahwa dirimu adalah yang tanpa batas dan berkelimpahan. Itu banyak yang bahas. Betul. Yang kedua, secara hukum semesta juga banyak Mas yang bahas bahwa daleman kamu sama dengan luaran kamu. Istilahnya gitu. Banyak Mas yang bahas bahwa apa yang ada di dalam diri kamu itu memancarkan realita kamu. Bahwa realita kamu berasal dari isi daleman kamu. Itu banyak Mas yang bahas. Yang tidak banyak dilakukan adalah bab 3-nya yang ada di Abundant Revolution, praktek. Praktek yang distimulasikan selama 1 bulan, itu yang tidak ada. Praktek yang distimulasikan, prakteknya berupa apa jadinya? Pertama, berupa sadar nafas syukur. Kenapa harus sadar nafas syukur? Bukankah di dalam proses sadar nafas syukur kita sebenar-benarnya menyadari bahwa energi tanpa batas itu masuk lewat hidung kita, bahwa napas itu adalah jembatan yang mengantarai antara tubuh kita yang ini dengan yang tanpa batas. Nah, ketika kita sadar nafas syukur, kita diajarkan bersyukur gitu Mas Hendra. Ini di poin latihan pertama aja udah ngasih data syukur. Ketika di sini udah mulai habitnya berubah dari yang dulu mengeluh, takut, cemas, menjadi bersyukur, berterima kasih, maka akan muncul apa di dalam realita Mas Hendra? Akan menjadi seperti apa yang dilakukan dalam habit yang baru. Habit pertama sadar nafas syukur. Habit kedua ketika sudah menyadari bahwa di dalam sadar nafas syukur, di situ kita merasakan bahwa oh ternyata kita tidak terlepas dari Allah yang maha besar, Allah yang maha tanpa batas itu, kita ada di dalam dia. Gitu. Jadi kebanyakan dari teman-teman yang putus asa itu kan dia merasa bahwa Allah jauh Mas Hendra. Padahal tuh kita ada di dalam dia. Mau kemana lagi kita Mas? Kita ada di dalam kumparannya. Kebanyakan teman-teman yang private coach sama aku, yang dia mau bunuh diri, dia cemas, dia udah merasa nggak ada solusi, itu karena merasa dia ditinggalkan sama Allah Mas.
Hmm. Merasa Allah jauh, merasa aku kayaknya udah berpaling dari Allah, udah menjauh dari Allah, aku kayaknya nggak disayang sama Allah, kayak ninggalin gimana Mas? Kalau kenyataannya adalah energi tanpa batas ini melingkupi diri kita, kita ada di dalam dia. Kita nggak bisa lepas dari dia, kita ada di dalam energi tanpa batas itu gitu. Dan setiap hari kita rasakan keberadaannya lewat nafas. Nah, kebersamaan inilah yang sangat indah sekali gitu di keluarga Abundant Revolution yang mungkin hari ini akan diceritakan oleh Ibu Irma, Mbak Rika, sama Mbak Fani, dan nanti ada teman lainnya Mbak Eka menyusul gitu. Nah, Oke. itu yang tidak dilakukan di luar, praktek selama 30 hari ditemenin dalam WhatsApp group. Dan Iya. aku selama 30 hari itu juga aktif untuk menjawab WhatsApp teman-teman kalau teman-teman ada sesuatu yang perlu ditanyain. Gitu, Mas Nah, Hendra. itu yang tidak bisa dilakukan oleh banyak apa tuh namanya guru-guru, coach di berbagai macam pengembangan diri untuk mendampingi peserta ketika ada keluhan di WhatsApp, mau balas, kontaktabel gitu ya. Itu nggak semua orang bisa melakukan itu gitu. Menarik Teh. Mungkin teman-teman aku sebelum ke Bu Ira dan teman-teman yang lain, tadi Teh Feby sempat menyinggung tentang kalau tidak salah tentang data. Ada data-data negatif yang ada di pikiran gitu. Teh Feby eh, mengubah data yang negatif yang kemudian itu sudah terinstall sejak kita lahir di sebuah lingkungan itu eh otomatis selama 30 hari data-data itu apakah pasti akan berubah seiring berjalannya waktu atau memang butuh trigger-trigger tertentu yang perlu dilakukan oleh sahabat-sahabat ketika kemudian memiliki data yang merugikan masa depannya, itu gimana cara ngubahnya, Teh? Simple Mas Hendra, karena naturalnya kita itu sudah pasti akan bisa melepas. Contohnya, contoh Ibu Ira itu ada cucunya ya. Aku juga punya anak kecil umur 2 tahun. Contoh itu gampang banget Mas Hendra. Bener, Mm-mm. Mm-mm. gampang banget cara melepasnya, cara merubahnya, trauma dan lain-lain. Mas Hendra perhatiin anak Mas Hendra waktu kecil. Anak Mas Hendra waktu kecil kalau jatuh, dia langsung bangun lagi. Ibunya marah sama dia nggak simpen kan? Bener nggak? Betul, betul, betul. Jadi kalau anak kecil itu kalau misalnya anak kecil kan kadang suka refleks mukul ya, mukul gitu. Terus misalnya aku marah gitu, Muhammad nggak boleh kayak gitu kan. Kalau Aha. kita kurang gede kalau dimarahin langsung disimpan tuh Mas. Si Bener, kesalnya bener. marahnya langsung jadi dendam misalnya. Kalau anak kecil tuh cepat melupakan. Dia mengalir aja gitu, dia menerima dan melupakan. Jadi cara merubah datanya adalah pertama penerimaan. Hmm. Terima semua yang disajikan oleh semesta berupa cerita bahagiamu, berupa cerita sedihmu, berupa cerita kamu dapat sesuatu yang membahagiakan atau dihantarkan kesedihan karena kedua-duanya itu adalah cinta Mas Hendra. Oke. Kebahagiaan itu sama dengan keutuhan. Keutuhan itu artinya bahagia diterima, sedih diterima gitu. Hmm. Punya uang diterima, uang diambil orang ya diterima. Itu keutuhan Mas, dualitas. Jadi kedua-duanya itu sama seperti Mas Hendra beli permen. Permen Hmm. nih Mas Hendra. Permen itu kan luarannya kan ada plastik-plastik gitu ya. Dalamnya permen manis ya Mas. Sama Mm-mm. kayak gitu. Bahwa kehidupan ini dalamnya mau packaging apapun, packaging kebahagiaan dalamnya cinta, packaging sedih, kekecewaan dalamnya juga cinta. Hmm. Kenapa cinta? Bukankah di dalam packaging kesedihan itu ada pesan semesta? Ada pesan semesta yang sangat indah untuk kita tahu bahwa kalau misalnya pesannya itu kesedihan, kita ke-trigger nih Mas Indra. Iya. Ke-trigger, pokoknya aku sedih atau aku marah. Marah sama si orang ini. Nah, si orang ini atau siapapun dia, mau itu dia mau itu dia teman yang bawa kabur uang kita, mau itu orang yang memfitnah kita, mereka itu cuma tukang pos yang fungsinya jadi cermin.
tukang pos yang jadi cermin yang fungsinya hanya untuk mengantarkan pesan. Lalu pesannya apa, TVB, dari kejadian yang menggemaskan ini, yang membuat marah? Pesannya itu sama dengan apa yang kamu rasain. Yang aku rasain kesel. Nah, ya pesannya marah dan kesel, yang bagasi emosi kemarahan dan kekesalan itu masih ada di dalam diri kamu, di bawah sadar kamu, yang masih menyala, dan dia terus akan memberikan refleksi realita yang sama. Membuat kejadian jadi tambah bikin marah, membuat situasi baru yang akhirnya melahirkan ketakutan, kecemasan. Jadi sensasi di dalam tubuh itu, Mas, ketika kita ngadepin orang yang mengesalkan, itu tuh kayak notifikasi WhatsApp gitu, Mas. Mas Hendra kan kalau ada WhatsApp Kak, begitu ya, bunyi lah ya istilahnya, kayak notifikasi. Jadi kalau ada orang yang bikin marah atau bikin kesel atau kita ke-trigger, itu sama dengan semesta lagi berkomunikasi sama kita. Komunikasinya berupa apa? Kalau kita ke-trigger marah, ada pesan bunyi tuh dari semesta berupa orang ini nih datang si pengantar pesan. Pesannya apa? Kamu ngerasain apa? Kesel. Ya itu kesel. Maksudnya ya kesel itu masih ada di dalam bagasi emosi kamu. Si kesel itu, marah itu menutupi kelimpahan yang harusnya secara kesadaran dan natural itu kamu rasakan, dia muncul naik ke permukaan. Keren. Itu ketutup sama rasa itu. Jadi sebenarnya semua yang hadir itu adalah utusan. Ya. Utusan yang dihantarkan oleh semesta untuk kita membaca. Allah, semesta ini lagi ngomong apa sama kita. Allah kan gak mungkin ngomong sendiri datang ke Mas Hendra kan? Betul. Bener gak? Dihantarkanlah orang yang ngambil uangmu terus gak bayar-bayar. Kamu kesel kan? Iya, kesel. Kamu ke-trigger kan? Dia janji mau bayar, molor lagi. Sebenarnya kisah permainannya bukan itu. Kan hidup cuma games, Mas. Hidup itu cuma permainan, kalau kata surat Al-An'am. Bersendang guraulah kamu, karena hidup cuma permainan. Jadi jangan terlalu serius. Kalau terlalu serius nggak ada manifestasi. Justru semakin santai, semakin asik, semakin rileks, itu rekening bank semakin gendut, Mas. Asik. Oke. Teh Febi, sedikit lagi ya sebelum ke Bu Ira ya. Terus caranya nginstall software kemakmuran, software sehat, software bahagia, itu caranya nempelin data yang positif itu gimana, Teh? Nggak perlu nginstal, nggak perlu software, nggak perlu apapun, nggak perlu cara, sebenarnya nggak perlu teknik. Terus? Cuma butuh hening, Mas. Cuma butuh hening, diam, dan menerima. Dan butuh jujur sama perasaan kamu. Kamu lagi ngerasain apa? Oke. Gak butuh teknik apapun, gak perlu meditasi, gak perlu, karena itu udah naturalnya kamu. Dan udah ada di sini. Sebenarnya gak perlu training juga sih, Mas. Gak perlu ikut Bandan Revolution juga sebenarnya. Bener ya? Gak perlu. Kita ini kayak, kalau katanya Mas Riko, kita ini kayak jualan air di tengah lautan gitu. Karena dari awal cuma butuh diem doang. Butuh pause dulu sebentar, boleh nggak? Karena rumusnya gini, Mas Hendra. Saat pikiran itu diam, kesadaran dan natural kita itu naik, Mas. Saat pikiran rame, kesadaran dan natural kita itu tenggelam. Gitu. Jadi cuma butuh hening, diam, dan jujur sama diri sendiri. Kamu lagi ngerasain apa? Aku lagi dendam, kesel, marah. Ya udah, terima gitu. Jadi kunci dari Abundant Revolution itu adalah totally surrender, total menerima, total gitu. Rasakan penuh, sadari bahwa dia itu packaging dari cinta tanpa batas. Bahwa kesedihan ini juga manifestasi cinta. Bahwa pesan sedih yang amat sangat ini adalah pesan semesta lewat tukang pos, berupa rasa yang harus aku terima dan aku izinkan masuk ke dalam samudra cinta tanpa batas. Di titik kita menyadari bahwa ini adalah cinta
Dan di titik kita menyadari bahwa sejatinya kita adalah yang tanpa batas itu dan berkelimpahan itu, di titik itu datanya terurai, datanya langsung kembali Mas ke cinta murni tanpa batas. Dan kalau kayak SPBU kita mulai dari nol ya gitu. Baik, Dan baik. diinstal sama Sending Love, bukan diinstal sih sebenarnya, langsung kita lakukan Sending Love, happy, bersyukur. Jadi ya kejadian seperti yang terjadi sama Bu Ira, sama Mbak Ri, sama Mbak Fini, gitu loh Mas. Oke, Gitu. nah aku sekarang coba geser ke Bu Ira ya. Jadi aku lihat kerpean dulu ya. Bu Ira itu kalau nggak salah dari batch 4 Betul. dulu punya hutang 275 juta. Kemudian tidak bisa segera melunasi karena menjual tanah warisan suami yang belum laku-laku. Terus setelah ikut kelas Abundant Revolution, ada sebuah perubahan yang sangat luar biasa. Nanti biar Bu Ira aja yang cerita, biar teman-teman tahu dan tentu bisikan hikmah, pelajaran dari apa yang dialamin oleh Bu Ira. Sepenuhnya waktu saya persembahkan untuk Bu Ira. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan banyak terima kasih sama Teh Febi, sama Mas Hendra, yang dengan itu saya bisa menemukan ilmu yang sangat luar biasa ini. Yang Teh Febi tadi sampaikan pertama itu betul banget. Saya mengalami keburukan yang amat sangat sekeluarga bareng itu karena pada saat itu suami saya tidak diperpanjang, pensiunannya tidak diperpanjang. Padahal sama Pak Gus sudah bilang kalau Pak Rohim itu saya perpanjang 2 tahun, tapi jangan sampai lapor ke Jakarta. Ternyata ada temennya yang mengkhianatinya itu. Bapak menanyakan pensiunnya, langsung turun surat bahwa Bapak pensiun. Sebetulnya Teh, saya tuh sudah tahu bahwa semua atas izin Allah, tapi saya tetap dan amat sangat terpukul. Suami saya juga, akhirnya suami saya sakit dan keempat anak saya pun sama Teh. Seperti ada yang Teh diceritakan tadi, ada luping itu. Semuanya itu jadi jatuh semuanya Teh. Terus selama hampir 10 tahun saya mengalami sesuatu seperti itu, sampai saya tuh pernah sekeluarga itu bilang kalau seandainya saja bunuh diri massal itu. Ada yang testimoni selama ini dia sama mertuanya suka jelek-jelekin dia dan lain-lain. Aku bilang itu pantulanmu, beresin aja yang di dalam, aku bilang gitu. Rilis aja, sending love sama mertua ya. Terus dia jalanin. 2 bulan setelah itu dia WhatsApp aku, Teh Febi, aku dibeliin ruko sama mertuaku itu. Dibeliin ruko Teh 2 lantai harga 2 miliar lebih tuh. Lalu ada lagi kasus yang lain, Teh Febi, aku dihibahkan tanah perkebunan 2 hektar. Dikasih rumah, dikasih usaha. Wah, udah deh. Subscribe to my channel. Nggak bisa berkata-kata sama hasilnya, tapi kita nggak perlu berharap hasil ya. Bener Teh. Lepasin aja. Ngalir aja Teh. Ngalir aja, ini wilayah semesta. Karena udah ada hukum semestanya, jadi nggak perlu ngarepin hasil. Nggak usah ngatur-ngatur hasil, lepasin aja. Oke? Clear ya? Yang mesti dilakukan 30 hari ke depan ya, itu ya, sending love, oke? Oke, berikutnya apa? Berikutnya kita akan quantum jam. Quantum jam apa? Ini yang ditunggu-tunggu. Kita akan quantum jamin uang 10 juta. Kalau teman-teman ada uang, anggaplah misalnya 100.000 misal. Anggaplah misalnya ada angka 100.000. Berapa uang yang teman-teman punya? Anggap misalnya ini 100.000 gitu ya. Kalau uang 10 juta itu kan 100.000 satu gepok ya, Pak Munadi, bener nggak? Ya, ini contohnya 10.000, ini contohnya 10.000.
100.000 satu gepok itu kan artinya 10 juta ya, bener ya? Ya Teh. Ini contoh 5.000 nih, ini contoh 5.000. Jadi ini bisa buat latihan ya. Minimal Ya, Teh. kita ada megang uang, bayangin aja ini 100.000-nya satu gepok, padahal 5.000. Kita mulai ya, Quantum Jam ya. Ini Ya, seru loh, karena realitas teman-teman ada yang beda-beda hasilnya. Ada yang 10 juta beneran dapet, nggak tahu, nggak usah dipikirin jalannya dari mana, caranya dari mana, kapan terjadinya, nggak usah dipikirin. Ya, dilepasin aja karena sebenarnya udah ada sekarang. Tinggal nyamain frekuensi aja. Sekarang kita Quantum Jam yuk. Sekarang teman-teman stop dulu sebentar, boleh nggak? Boleh Teh. Boleh ya. Izinkan pikirannya untuk menyadari nafas. Sadari nafas masuk. Energi tanpa batas masuk. Energi kelimpahan udah ada di dalam semua. Dan ada di luar. Bayangkan semua goals yang teman-teman mau sudah ada di dalam dirimu. Bayangkan, kita akan quantum jamin duit 10 juta. Ini contohnya 5.000. Bayangkan di tangan teman-teman itu udah ada nih duit 10 juta. Bayangin di tangan teman-teman, walaupun misalnya gini kosong ya. Bayangkan di tangan teman-teman ada uang 10 juta. Dalam kelimpahan tanpa batas, di kesadaran samudra tanpa batas yang udah berkelimpahan kayak gini, menurut teman-teman manifest uang 10 juta mungkin nggak? Mungkin sekali Teh. Mungkin banget. Teman-teman kalau mau lebih dari 10 juta boleh ya quantum jamin. Boleh. Ini contoh yang 10 juta. Buat video di dalam pikiran. Saat ini teman-teman udah megang tuh uang 10 jutanya. Bayangkan. Udah di tangan uang 10 jutanya. Bayangkan lagi megang uang 10 juta. Buat videonya, mata melihat. Aku udah bisa kelihatan nih Pak Munadi lagi megang uang nih 10 juta. Ibu juga sama nih, udah megang. Buat video dalam pikiran, mata melihat. Ada nggak gambarnya? Ada Teh. Ada. Good. Ada. Mata melihat. Lalu mata melihat. Telinga mendengar. Uangnya dihitung deh. Kalau ngitung duit kan gini ya. 1, 2, 3. Ada ya suaranya ya? Iya Teh. Ada ya? Telinga Ada. mendengar. Ada suara uang yang kita hitung nih. Telinga mendengar. Lalu hidung mencium. Kalau uang baru kan biasanya ada wangi khasnya ya. Aduh wangi gitu. Ada uang baru tuh wangi. Wangi banget. Hidung mencium. Lalu tangan memegang uang itu. Nih uangnya dipegang. Tangan menggenggam. Ya udah ada ini uang. Masya Allah. Lalu hati bahagia. Tiba-tiba dapat rezeki 10 juta buat ikut kelas Abundant Revolution. Daftar sama ngaji Rosso. 1,9 sisanya buat shopping atau buat daftar acara alumni deh tuh yang di Jogja. Langsung private aja Teh. Private boleh. Bayangkan uang 10 juta itu mau dipakai apa? Bayangkan, ada sebagian yang langsung ikut kelas, ada sebagian masukin juga untuk ikut alumni karena pasti bakal ketemu aku. Bakal ketemu Mas Hendra langsung. Kalau yang perempuan-perempuan kan bisa langsung peluk aku tuh. Betul Teh. Rindu Bunda Teh. Kalau yang laki-laki nggak boleh, yang perempuan aja. Laki-laki salaman aja dari jauh gitu ya. Buat videonya 10 jutanya mau diapain? Atau manifest uang itu mau diapain? Buat videonya yang enak, yang nyaman, yang asik. Rasakan itu udah terjadi sekarang. Karena juga duitnya udah ada sekarang. Cuma nyamain frekuensinya aja sebenarnya. Frekuensi tubuh sama frekuensi duit. Frekuensi uang itu ada di frekuensi bahagia. Bayangkan ini uang udah di tangan, bahagia banget. Kalau yang punya goals, uang itu ada, terus mau ikut kelas batch 15 atau batch 16 berikutnya, bayangkan kita udah ketemu di kelas Abundant Revolution. Bayangkan udah ketemu di kelas Abundant Revolution batch 6. Bayangkan itu udah terjadi. Udah dapat uang,
udah ikut kelas, udah ikut ketemu aku juga. Buat videonya, 5 panca inderanya ajak bersensasi seakan nyata. Mata melihat, telinga mendengar, hidung mencium, tangan memegang, hati bahagia sekali. Kasih bahan bakar roket emas, uangnya udah diterima. Kasih rasa syukur yang dalam. Makasih Allah, udah keterima. Makasih, 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 makasih. Semesta nggak akan pernah tahu ini quantum gem atau beneran gitu. Ketika kamu merasakannya, ketika kamu merasakan syukur itu nyata, kamu rasakan sekarang, kamu sedang menciptakan itu terjadi. Rasakan penuh kebahagiaan itu. Buat video yang nyaman, uang itu mau dipakai apa? Bayarin tuh ke admin Ngaji Rosso untuk kelas, sisanya jalan-jalan sama anak. Buat videonya, kalau udah selesai kasih tahu aku. Buat yang cowok mungkin mau malam mingguan tuh mau pacarnya. Ya, Videonya udah punya istri. udah punya istri, jalan-jalan deh sama anak-anak makan malam. Buat videonya, kalau udah selesai kasih tahu aku. Udah selesai belum? Udah selesai? Baru mulai, Teh. Udah? Baru mulai. Baru mulai. Oke, yang asik bikin videonya. Buat gambar. Mata melihat. Alhamdulillah. Aku tuh paling seneng banget quantum jamin duit. Alhamdulillah. Udah Teh. Udah. Yang lain udah? Udah, Teh. Udah. Oke. Udah semua? Udah. Ya, Teh. Oke, sekarang goals uang 10 jutanya boleh dilepas nggak? Biarkan semesta berkonspirasi mewujudkannya. Kamu nggak usah ikut-ikut ngatur hasil. Boleh nggak dilepas? Boleh. Boleh, Teh. Mau nggak dilepas? Mau. Kapan? Kapan? Sekarang teman-teman semua bisa nggak berbahagia? Ini terjadi atau belum terjadi? Hatinya bisa penuh kebahagiaan nggak? Bisa Teh. Bahagia Teh. Bisa. Nanti ulangi lagi ya, 5 menit sebelum tidur itu cara mencipta kayak gitu. 5 menit sebelum tidur. Sebelum tidur jangan inget utang, jangan inget cicilan. Quantum gem utang lunas, quantum gem uang, quantum gem caranya kayak tadi, cuma goalsnya ganti-ganti aja nanti. Oke? Clear ya? Quantum gem clear ya? Oke, selanjutnya apa Teh? Selanjutnya apa? Biar kita beresin dulu materinya. Selanjutnya adalah ini yang paling favorit, alpha telepati. Alpha telepati itu apa sih Teh? Alpha telepati itu berkomunikasi sama orang lain melalui telepati, komunikasi jarak jauh. Bicaranya lewat energi. Nggak perlu berkata-kata, tapi rasa yang bicara. Ini powerful banget. Jadi suatu saat ada peserta private aku dateng, Teh Feby, suamiku nggak pulang udah 2 bulan. Aku depresi 2 hari nggak keluar rumah karena bingung gitu. Kok suami nggak bisa dihubungin? Ini caranya gimana? Ya udah, materi ini aku kasih. Jadi bayangkan, aku bilang sama temenku, bayangkan suamimu ada di depanmu, lalu sampaikan pesan dan kasih dia 10 keuntungan. Catat sama teman-teman tahapannya, boleh nggak? Boleh Teh. Bayangkan yang kita mau telepatikan ada di depan kita. 1. 2, sampaikan pesan. 2. Ketiga, kasih dia 10 keuntungan. Oke, kasih dia 10 keuntungan. Caranya gimana Teh? Tahapan tadi gini. Nah, temen itu akhirnya mempraktekkan tuh pas kelas private waktu itu. Dia ngebayangin suaminya ada di depan dia. Lalu dia bilang, "Papa, kamu pulang ya ke rumah. Ini udah 2 bulan kamu gak pulang. Kamu pulang ya. Kalau kamu pulang, aku kasih kamu 10 keuntungan. 1,
aku akan setia sama kamu sebagai istri. 2, aku akan masakin kamu. 3, aku akan pengertian pada kamu. 4, 5 sampai 10. 5 sampai 10 minimal. Lalu bayangkan dia mengangguk tanda setuju. Setelah itu sending love ke dia, kirimin cinta, cara kayak tadi, kirimin cinta. Setelah itu quantum jamin, bayangin dia pulang, dia nurut apa yang kita mau gitu. Datang dan terjadi apa yang kita mau itu. Nah, pengalaman temenku itu jam 10 pagi di alpha telepatiin, jam 5 sore suaminya telepon. Dan 3 hari kemudian suaminya pulang. Itu terjadi, nyata. Lalu ada lagi yang waktu itu ngeluh dia berantem sama tetangganya udah 5 tahun dan dia gengsi untuk berdamai gitu, untuk ngomong. Dia pengen damai. Terus aku bilang, ya udah alpha telepatiin aja. Pas di alpha telepatiin sekitar 3-4 hari setelah itu, akhirnya itu tetangganya datang ke rumah dia bawa martabak, bawa mie goreng gitu. Itu macem-macem. Ada juga dipakai untuk para sales mobil, sales motor. Kalau punya customer, Bapak jadi ya beli tanah yang aku tawarkan. Kalau Bapak beli tanah ini, aku kasih 10 keuntungan. Dan itu banyak yang terjadi. Akhirnya beli cash. Akhirnya orang yang punya utang bayar utang. Akhirnya orang yang mau goal bisnis tadinya nggak jadi, jadinya terjadi gitu. Tapi jangan lupa tahapannya, rilis dulu, sadar nafas syukur dulu, rilis, sending love, baru ngerjain alpha telepati ini. Lalu alpha telepati massal, apa tuh alpha telepati massal? Alpha telepati massal itu biasanya dipakai untuk orang yang jualan online atau orang yang jual properti perumahan misal. Contoh ini adalah peta Indonesia. Lalu di sini ada kubah gitu. Lalu sampaikan pesan, wahai customer seluruh Indonesia, aku punya toko Shopee, jualan baju muslim, nanti kalian beli ya ke toko Shopee aku. Kalau kalian beli, nanti aku kasih 10 keuntungan, gitu. Lalu sampaikan pesan itu, sending love ke seluruh customer Indonesia, lalu quantum jamming. Bayangin orang beli. Testimoni dari alumni waktu lebaran lalu ya, stok baju-baju dia masih ada 1000 pieces waktu itu. Lalu dia mulai alpha telepati massal. Akhirnya stoknya habis. Dan penjualannya itu naik saat itu. Itu cerita alpha telepati ya. Itu gambaran cerita dari alpha telepati. Berikutnya apa? Berikutnya sediain 3 buku kalau mau dijalanin ya. Ada buku syukur, ada buku mindset, ada buku goal. Tapi ini bisa teman-teman pakai, boleh juga enggak kalau sibuk. Tapi kalau mau realitasnya itu powerful, sediakan 1 buku yang teman-teman isi dalam setiap hari 3 hal yang disyukuri. Contoh, ya Allah terima kasih hari ini aku udah donasi, aku bahagia, senang, bersyukur sekali, aku bahagia. Misalnya gitu. Lalu 2, Allah aku bersyukur tadi suami memberikan bonus tambahan belanja. Pokoknya cari alasan untuk bersyukur dan tulis di malam hari. Karena pada saat kita membiasakan bersyukur kan kita bikin data di laptop. Dan itu pasti akan merealita tuh di kenyataan kita. Kayak gitu ya. Lalu yang kedua buku mindset. Buku mindset ini apa? Buku data. Misal, kalau dulu uang masuk dari kantor, hanya dari kantor uang masuk. Tapi mulai sekarang dan seterusnya, uang masuk dari banyak tempat tak terduga. Gitu ya, ini yang buku data. Lalu buku goals. Buku goals itu goalsnya teman-teman. Kayak goals hutang aku 3 miliar lunas, atau hutang aku 100 juta lunas. Terjadi saat ini dengan mudah dan menyenangkan, misalnya gitu. Yang kedua, income bulanan misalnya 50 juta per bulan sudah terjadi dengan mudah dan menyenangkan. Semua goal teman-teman aja pokoknya tulis. Biasanya apa yang ditulis dan di quantum jam kan 5 menit sebelum tidur itu rata-rata terjadi.
Nah, quantum gem yang aku buat itu lebih dari 30 quantum gem. Macam-macam, ada rumah, mobil, uang, hal-hal kecil, kesehatan anak, dan lain-lain. Itu hampir 99%-nya itu realita semua. Nah, tapi ini semua ada pertanyaan tuh dari beberapa temen, teh, aku udah rilis, teh. Aku udah quantum gem, teh. Aku udah sending love, buku juga udah diisi. Tapi kenapa ya kok belum terjadi ya, teh? Kenapa ya biasanya gitu? Jawabannya ini, mungkin tabungan semesta kita nggak cukup, Pak Munadi. Jadi pada saat misal, emangnya goal kamu apa? Aku tanya. Aku ingin income aku di atas 100 juta, teh. Oke, apalagi? Aku ingin punya rumah. Aku ingin banyak tuh inginnya. Nah, yang dia inginkan kan dia mengambil begitu banyak kebaikan dan begitu banyak keinginan yang diambil dari semesta kan? Bener nggak? Pertanyaannya, segalanya kan ada pertukaran energinya tuh. Kalau kamu mau begitu banyak dalam kehidupan ini, apa yang udah kamu lakukan buat sesama? Buat orang lain? Buat lingkungan, buat saudara? Karena itulah bahan-bahan manifest kamu datang dengan mudah. Nah, teh, kalau aku nggak punya uang gimana, teh? Nggak apa-apa juga, tabungan semesta kan nggak harus uang. Tabungan semesta itu ketika kita ada di titik nol atau di titik minus, bahagiakan aja orang lain, ringankan aja urusan orang, mudahkan urusan orang. Kalau ada uang, donasi semampunya kamu gitu. Lalu apalagi, doakan orang lain sehari 10 orang. Ini kebiasaan teman-teman Abundant Revolution nih. Sehari 10. Teh Feby, kalau Teh Feby ngedoain caranya gimana? Contoh nih, abis Zoom sekarang nih, aku biasanya suka keluar rumah nih. Kalau keluar rumah kan ketemu banyak hal ya. Pada saat aku keluar rumah, nyetir, terus aku lihat, aduh itu ada warteg sepi gitu. Ya Allah, itu warteg sepi. Aku biasanya diem dulu sebentar. Lalu aku quantum gemin. Aku doa kita tuh kan, sekarang kita tahu ya bahwa apa yang kamu rasakan itulah yang kamu terima. Jadi aku doanya udah nggak yang, ya Allah sehatkan dia, berikan dia kemudahan, lancarkan dia, nggak gitu. Tapi doanya udah quantum gem. Udah diem, bayangkan dan rasakan warteg itu ada yang datang beli, uangnya masuk, mereka happy, bahagia, lalu lepasin. Lalu lihat lagi ada warung orang sepi, doain dengan quantum gem. Lalu ada tukang parkir, lalu ada tukang sampah, lalu ada siapapun, ada teman kita, sehari 10 doakan orang lain, ya. Setelah itu apa, teh? Setelah itu quantum gem udah, telepati udah, sending love udah, rilis udah, tabungan semesta udah. Berikutnya 30 hari daily rutin. Nah, ini. Apa aja, teh, 30 hari daily rutinnya? Mulai besok, sambut dan terima semua realitas yang hadir dalam kehidupan kamu. Sambut dan terima dengan cinta. Mau itu bahagia, kamu terima. Sedih, terima aja. Kalau ada yang ke-trigger, nggak nyaman, rilis. Caranya gimana? Kalau ada kesel, duduk dulu sebentar, stop dulu sebentar. Sadari bahwa, aduh aku kesel nih, ada rasa kesel. Lalu rasa kesel ini izinkan terima. Aku terima rasa kesel ini, lalu izinkan, alirkan, dan lepaskan. Pakai cara tadi tuh, kayak asap hitam, lepasin gitu. Lalu berikutnya tutup aja pakai pertanyaan, aku yang kesel itu atau aku yang sadar ya? Aku yang sadar. Dah, selesai. Gitu. Rilisnya cuma gitu aja ke depannya. Ya. Hari-hari hanya seperti itu. Itu satu. Kedua, sadari bahwa bukankah saat ini sudah berkelimpahan? Sadari setiap jam, setiap menit, kalau bisa pasang alarm sejam sekali, kan di handphone ada tuh ya, alarm sejam sekali. Ketika alarm bunyi,
Ya Allah, makasih ini udah kelimpahan. Makasih goals aku, income udah terjadi di atas 30 juta misal. Makasih aku sehat misal. Pokoknya di 1 jam sekali itu kalau bisa pasang alarm, itu terima kasih aja. Lalu berikutnya 30 hari sadar nafas syukur. Caranya gimana? Pada saat bangun tidur, teman-teman bangun tidur nih, bangun tidur. Pas melek mata jangan langsung megang handphone. Ya. Pas melek mata, tarik nafas, sadar nafas syukur dulu. Baca aja ini nih narasinya. Yang aku kuningin nih. Ya Allah, terima kasih atas nafas. Makasih. Makasih atas kesehatan. Makasih atas uang yang mengalir sepanjang hidupku. Lalu sampaikan goalsnya. Makasih utangku lunas, misal. Makasih jodohku udah ada, misal. Makasih sebutin. Itu pagi hari. Setelah itu 227 senyum. Setelah itu doakan 10 orang. Dah berjalan tuh. Nah, malam hari 227 lalu sadar nafas syukur kayak tadi, lalu quantum jamin. Goals kita contohnya kayak tadi. Nah, hari-hari itu daily rutinnya kurang lebih akan jadi kayak gini. Pagi 5 menit bangun tidur, sadar nafas syukur, doain 10 orang, sending love. Malam hari 5 menit menjelang tidur, sadar nafas syukur, 227 quantum jam. Coba difoto dulu sama teman-teman. Ini hariannya kurang lebih kayak gini setiap hari. Kurang lebih. Sadar nafas syukur, doain 10 orang, sending love, lalu di tengah-tengahnya sending love sama ibu, bapak yang tadi itu. Maafin mereka. Itu pagi, malam hari, 5 menit menjelang tidur, sadar nafas syukur, quantum jam. Udah ikutin aja ini selama 30 hari. Oke, udah difoto? Oke. Sekarang yang terakhir apa ini? Sending love to universe. Ya. Sending love to universe ini adalah bagian dari tabungan semesta dengan mengirimkan cinta ke banyak orang dan mengirimkan cinta ke semesta. Kita praktekin yuk. Sebelum pertanyaan, kita tutup sama sending love baru pertanyaan. Kita praktekin ya cara sending love to universe. Kita praktekin, bayangkan kita pernah berbuat baik sama seseorang. Lalu bayangkan orang yang kita tolong itu happy, seneng, bahagia banget. Nah, rasa bahagia itu kita taruh di sini. Aduh, bahagia banget nolong orang. Teman-teman juga bayangin pernah nolong orang, wajah orang yang pernah kita tolong itu kerekam tuh, dan kita taruh rasa bahagianya di sini. Lalu pelan-pelan rasa bahagianya itu dia membesar, cinta tanpa batas membesar di hati kita. Membesar, memenuhi hati kita, membesar lagi, memenuhi isi rumah kita. Lalu cinta tanpa batas ini membesar, dan dia menyentuh anak-anak kita, menyentuh suami kita. Cinta ini menyentuh hati orang-orang yang kita sayang, mereka jadi tambah sehat. Dengan sentuhan ini mereka sehat, berkelimpahan, penuh kemudahan, bahagia, berkelimpahan. Lalu membesar lagi, memenuhi kota di mana kita tinggal. Membesar lagi sampai ke Indonesia. Membesar lagi sampai ke dunia. Menyentuh hewan, menjadi sehat, tumbuhan menjadi subur. Menyentuh lagi lautan, menyentuh gunung, menyentuh semua makhluk. Manusia, jin, setan, semua tersentuh cinta tanpa batas ini. Menyentuh semua makhluk dalam tingkatan, semua dimensi, dan dalam tingkat kesadaran. Semua makhluk di seluruh lorong ruang dan waktu. Semua yang tersentuh, kesedihannya terurai, kepahitannya terangkat, penderitaannya hilang. Dia hidup dalam bahagia dan rasa kelimpahan. Cinta yang besar ini yang menyentuh semua makhluk lalu membesar lagi sampai ke galaksi.
membesar lagi sampai ke universe, membesar, dan dia melebur ke cinta tanpa batas, dan dia terurai dalam cinta tanpa batas. Lalu perlahan energi cinta sending love to universe itu balik lagi dia ke semesta, balik lagi ke galaksi, balik lagi ke bumi, balik lagi ke Indonesia, balik lagi ke kota kita, balik lagi ke rumah kita, dan balik lagi ke hati kita. Tapi pantulan baliknya ini menghasilkan rasa bahagia cinta yang besar sekali yang hadir di dalam kehidupan kita. Kok kayak dikasih baterai luar biasa ya hari ini. Hati kita bahagia, penuh kelimpahan. Dan kita menyadari bahwa semuanya udah ada di sini. Semuanya sudah ada dan tersedia. Hanya butuh energi kita selaras dengan energi semesta. Energi kita selaras dengan energi goals yang kita inginkan. Resonansi tubuh kita selaras dengan semesta, selaras dengan dia. Ketika ada sesuatu yang gak nyaman, artinya tubuh kita sedang tidak selaras dengan semesta. Dan itu adalah notifikasi waktu untuk kita rilis. Dan di sini saat ini sekarang kebahagiaan dan semua yang teman-teman inginkan udah ada. Kebahagiaan ada di dalam, kita gak perlu cari di luar. Dan sending love to universe selesai. Materi kita juga selesai. Masya Allah. Makasih teman-teman. Adem teh. Adem. Itu mau tidur. Itu adalah amal soleh terbesar. Karena kita tidak hanya mendoakan diri kita sendiri, kita mendoakan sesama muslim dan semua orang di alam semesta ini. Dan itu adalah doa terindah. Dan itu adalah fungsinya kenapa kita hidup. Rahmatan lil alamin. Menjadi kebaikan buat banyak orang. Oke? Kayaknya gak ada pertanyaan nih kalau dilihat. Udah seneng bawaannya teh. Adem. Bagian ada di dalam, solusi ada di dalam. Ada pertanyaan ini kelihatannya. Oke, ada yang raise hand. Ibu Natasha. Anastasia, boleh open mic nggak? Open mic sayang, Ibu ya. Anastasia. Ya. Halo. Ya, halo. Selamat sore, Teh Peggy. Ya. Hai. Ya, aku mau tanya ya. Bagaimana kita tahu mengenai bagasi emosi yang masih ada? Saya merasa kayak baik-baik saja gitu. Saya merasa, tapi saya nggak tahu gitu loh apakah. Karena saya nggak ingat ya waktu kecil gitu, saya nggak inget banget ada apa gitu. Teh Feby gimana ya? Kayak gini, indikatornya gini. Kalau Ibu Natasha di realitas sekarang masih ada yang nggak nyaman, ada nggak yang nggak nyaman di realitas 2025 ini? Ada rasa yang nggak nyaman nggak? Ada. Bu Anastasia, ada rasa yang gak nyaman nggak? Gak nyaman sama siapa? Maksudnya sama orang atau sama? Kalau Ibu Natasha ikut kelas, ada goal yang diinginkan apa? Saya sih kemarin ya saya sempat nulis tuh Teh Feby selama ini, tapi goal saya goals keinginan, bukannya sesuatu yang sudah terjadi. Tapi ketika tadi saya lihat goalsnya untuk Teh Feby adalah merasakan sesuatu itu sudah terjadi gitu ya Teh ya. Jadi saya kayaknya salah deh. Enggak, jadi sesuatu yang belum terjadi kita rasakan energi itu udah terjadi sekarang, itulah proses mencipta. Yang belum terjadi apa di dalam kehidupan Bu Natasha? Kan kalau ikut kelas saat ini kan berarti ada yang dipengen kan? Ada keinginan, betul. Ya. Nah, ketika sesuatu itu belum terjadi, sekarang aku tanya, ada nggak rasa-rasa yang ini muncul di dalam hatinya Ibu? Bagasi emosi yang ini ada nggak? Ini ada nggak, Bu? Ada sih. Jadi gini, saya kalau itu ada, berarti masih ada bagasi emosi yang menyala. Gini Teh, maksud saya kalau misalnya oke, saya merasa sekarang oke gitu ya, tapi nanti ketika ke-trigger ada sesuatu ini gitu. Nah, itu berarti bagasi emosinya masih ada ya Teh ya, kayak gitu ya. Jadi misalnya kesel. Nah, Ibu duduk dulu.
flashback dulu ke masa kecil nih, ke akarnya, karena yang terjadi di 2025 kan ini pantulannya. Betul, iya. Tapi aku nggak inget Teh. Nah, kalau misalnya nggak inget nggak apa-apa, duduk aja, lalu ibu boleh dicatat nggak buat teman-teman semua, lalu ibu ngomong ke dalam, wahai kecerdasan semesta yang ada di dalam tubuhku, kasih tahu aku ya, ada bagasi emosi apa ya yang masih menyala di bawah sadar pada saat aku masih kecil yang belum aku lepas, gitu. Ulang lagi Teh. Wahai kecerdasan semesta di dalam tubuhku, tolong kasih tahu aku ya, ada bagasi emosi apa yang belum aku terima dan belum aku lepaskan. Tolong kasih tahu aku. Dah gitu aja. Nanti itu biasanya kalau ibu diem, itu muncul tuh. Itu biasanya muncul. Ibu diem, ibu tracking aja dari masa kecil, waktu itu interaksi sama papa gimana, sama mama gimana. Ada nggak peristiwa ibu ngelihat mama papa berantem, atau ditinggalin mama papa, atau apa gitu. Anggaplah kalau itu nggak ketemu juga, anggap nggak ketemu Teh. Di dalam kandungan nggak ketemu, SD nggak ketemu, SMP nggak ketemu, SMA, kuliah nggak ketemu Teh. Anggap nggak ketemu nih. Duduk aja rasa yang nggak nyaman itu. Kan ada rasa yang nggak nyaman kan? Duduk sama rasa itu. Lalu, boleh nggak rasa itu diterima? Tanya lagi ke dalam, boleh nggak diterima? Aku terima misalnya. Lalu izinkan dia dialirkan dan dilepaskan. Jangan dipegangin gitu keselnya. Izinkan, alirkan, lepaskan. Gambaran izinkan, ngalirin, lepaskannya gimana? Ibu duduk aja 5 menit sama rasa yang nggak enak itu. Kayak tadi itu yang dicontohin. Nanti kan dapat rekamannya ini dari Mbak Dinda. Duduk. Pada saat ibu merasakan rasa itu ada, ibu duduk, itu tuh lagi proses melarutkan dan melepaskan emosi. Hening jadinya ya Teh ya, kita lebih ke hening ya. Rasain aja. Terima rasa itu apa adanya. Iya, aku sambut dan terima. Rasakan. Dia akan ngalir tuh, menguap kayak awan hitam atau asap hitam orang bakar sampah. Naik, malam ini. Jadi si energi itu cuma pengen mampir, lewat, hilang gitu. Dia akan berganti realitas baru, kebahagiaan. Tapi kalau ibu nggak ngizinin dia ngalir, dia akan nyumbat. Si kebahagiaan ini nggak bisa keluar, nungguin ini beres. Tangkap ya? Ya. Beres ya? Oke. Ya. Makasih ya Bu. Ya, makasih Teh Febi. Bertanya. Sekarang Teteh, boleh nanya Teteh? dulu boleh nggak? Right hand. Yang right hand dulu. Ibu Angelia boleh open mic? Ya, saya. Assalamualaikum. Salam. Salam kenal Teh Febi dan semua kawan-kawan. Berkelimpahan sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Ya. Saya berterima kasih yang sedalam-dalamnya berkat channel Aji Rosso. Itu banyak sekali perubahan dan mindset, baik pun luka-luka yang sudah terlerai. Meskipun belum ikut kelas ya Teh, mudah-mudahan nanti bisa rilis, bisa ikut kelas. Amin ya rabbal alamin. Teh, saya mau tanya, saya itu punya hobi. Saya itu menyanyi. Nah, ketika saya bernyanyi yang menggambarkan perasaan saya sedih, contohnya misal kayak lagu-lagu baper gitu, apakah cermin semesta itu melihat itu dan menjadikannya itu realitas saya? Kemudian kalau saya ingin terus menyukai hobi saya ini, bagaimana untuk merilisnya? Sementara kalau saya nyanyi itu terkadang kawan-kawan bilang itu nyanyi apa curhat, seperti itu. Dan saya merasa terkadang terjadi dalam kehidupan nyata. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita malas Teh, kita mencoba 30 hari daily rutin, namun ada kalanya kayaknya kita tuh lemes gitu, terlalai. Apa yang saya lakukan? Itu saja, terima kasih Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya sayang, hidup itu adalah pilihan. Ya, faktanya semesta itu nggak ngelihat kamu lagi nyanyi atau ngapain. Rasa yang kental
banget kamu menjiwai itu. It seems like, hai semesta, aku mau ini terjadi ya, gitu. Jadi kalaupun kamu mau tetap nyanyi lagu-lagu sedih, jangan dalam masuk ke hati. Misalnya putus cinta tuh kayak kamu rasain banget, itu nggak akan ngebaca kamu lagi nyanyi. Ngebacanya ya kamu pantulkan energinya kenceng, dia pantulin balik jadi realita. Karena hampir semua penyanyi ngalamin realita isi narasi nyanyiannya tuh, bener nggak? Bener teh. Gelas-gelas kaca gitu kan, putus akhirnya dia. Semua sayang, hidup ini pilihan. Kalaupun tetap mau dijalanin ya kamu nyanyi, tapi jangan pakai rasa yang dalam, jangan. Tapi gimana teh kalau nggak menjiwai? Ya itu dia, kalau menjiwai jadi kayak buah si malakama gitu. Karena cara kerja hukum semestanya memang begitu. Iya, babi harus dikurangi teh. Kalaupun mau tetap dinyanyiin ya nggak apa-apa, tapi datarin rasanya, jangan diselami gitu. Kalau kamu menyelam ke sana, rasa kamu jadi vibrasi getaran energi. Getaran ini dibaca sama universe. Yang kamu getarkan ya dipantulin dalam realita. Tuh cara kerjanya. Okay? Siap. Jadi pinter-pinter aja pada saat nyanyi, nggak usah pakai rasa yang terlalu dalam. Ya. Lalu yang kedua, teh kalau aku males ngejalanin daily rutin gimana? Nggak apa-apa. Ada fasenya rajin, ada fasenya males, nggak apa-apa, ngalir aja, enjoy aja. Terus kalau malesnya kepanjangan gimana teh? Rasa malesnya dirilis aja. Misalnya gimana? Aku males nih. Rasa males itu rasanya gimana? Nggak nyaman. Rasa nggak nyamannya dirilis. Caranya diem sama rasa nggak nyaman itu. Aku nggak nyaman, malas. Misal, diem, duduk. Terima rasa males dan nggak nyamannya itu. Terima. Sadari penuh. Rasakan 5 menit. Malas, nggak nyaman. Lalu izinkan dia terurai naik. Seperti awan hitam atau asap hitam. Lalu menghilang. Lalu tanya lagi. Apakah aku energi yang nggak males ini atau aku yang sadar ya? Apakah aku yang males ini atau aku percikan ruhnya yang sadar ya? Aku yang sadar. Udah. Rilis itu. Jadi apapun kalau aku biasanya yang nggak nyaman ya udah rilis aja. Oke? Oke. Oke ya. Terima kasih teh. Sama-sama. Mbak Desi, silahkan Mbak Desi open mic, silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Halo ya Mbak. Saya mau ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Teh Feby dan teman-teman semua. Vibrasinya itu terasa banget. Saya nggak bisa balas bagaimana kebaikannya Teh Feby, benar-benar merubah banget kehidupan saya. Jadi doanya happy banget setiap hari Teh. Itu sih saya benar-benar udah nerapin sebelumnya. Udah sebelum Zoom ini pun saya udah nerapin dari video-video Teh Feby. Dan di sini saya mau ngucapin sebesar-besarnya terima kasih untuk Teh Feby. Sama saya tanya satu aja Teh. Boleh. Kalau untuk nanti di kelas itu bedanya apa sama yang sekarang ya? Saya sih biar bisa ikut kelas juga nanti. Bisa, kamu quantum jamming. Bedanya banyak sayang. Ada beberapa keterangan kayak materi arigato money, berterima kasih sama uang, kopi data itu adanya di kelas, di batch 15 atau 16. Lalu sebenarnya kelas ini kurang lebih dominan hampir 85-90% itu udah dikasih sekarang. Tapi yang membedakan kita sama yang lain kalau yang ikut kelas itu ada WhatsApp group. WhatsApp group itu aku ada di dalam situ. Jadi Desi dan teman-teman kapanpun mau komunikasi sama aku ya aku jawab gitu. Dan biasanya daily rutin itu kan dikirim sama tim selama 30 hari. Kalau yang Zoom ini kan nggak ada pendampingan 30 hari dari tim. Pendampingannya adalah ngirimin reminder dari rutin setiap hari. Dan biasanya kalau udah 30 hari itu daily rutin tetap masih dikasih dan WhatsApp group di 30 hari itu dikunci dulu.
karena daily rutin aja, dirutinin sampai 30 hari mateng, baru kuncian WhatsApp grupnya dibuka. Nah, disitulah teman-teman mulai cerita, aku manifestasi ini, aku ini. Nah, tapi dalam 30 hari, itu biasanya udah banjir testimoni dari batch yang lain yang kita sebar ke grupnya teman-teman di batch baru. Jadi teman-teman bisa belajar, oh itu manifest, oh cara manifest dia tuh dia rutinin ini. Jadi aku saranin Quantum Jam ikut kelas deh teman-teman. Itu nggak kebayar itu suasana kekeluargaan yang tapi aku yakin ini 115 orang ini ikut kelas semua. Udah ikut. Vibrasinya beda soalnya. Pasti ikut. Oke, makasih ya. Amin. Thank you banget loh, kamu masih muda mau belajar ini kamu masa depannya bakal keren banget. Oke, sama-sama sayang. Oke, Ibu Dara, open mic boleh? Ya, silakan Ibu Dara. Ya, assalamualaikum. Iya. Makasih banyak Teh, materinya Masya Allah, tabarakallah, semoga berkah. Saya lanjut langsung aja nih Teh, mengingat banyak yang mau nanya. Gini, misalnya selama 30 hari kan kita tuh sudah keluarin bagasi emosi tadi ya. Tiba-tiba misalnya anak berbuat, katakanlah misalnya kita larang misalnya jalan malam, terus dia pulang lagi malam, terus kita boleh nggak Teh itu ngomong, maksudnya memberitahu jangan pulang malam gini-gini gitu, boleh nggak Teh selama itu? Boleh. Apakah itu enggak Bu? Jadi pendidikan boleh. Pendidikan kita terhadap anak untuk mendidik dia, memberikan ketegasan itu nggak ada yang berubah. Tetap boleh dilangsungkan. Tapi ibu banyak-banyak rilis dulu karena anak yang ngeselin itu adalah pantulan dari ibu. Oh iya. Ya, pasangan anak itu adalah cerminan dalemanmu. Kalau ibu mau realita anak sama pasangan menyenangkan, ibu banyakin rilis, nanti pasangan dan anak itu akan berubah dengan sendirinya. Biasanya begitu. Kalau dari peserta yang udah terjadi gitu. Yang kedua Teh gini Teh, mau tahu aja Teteh kan hari itu masalah motor Harley itu ya 1,3 itu maksudnya apa yang terjadi setelah itu Teh? Apakah langsung ada yang transfer dananya atau gimana Teh? Saya itu penasaran banget kok. Enggak. Yang terjadi setelah itu ada satu peristiwa yang terjadi pada saat itu. Peristiwa itu tuh gambarannya gini. Gambarannya itu adalah aku daily rutin 30 hari nih. Daily rutin 30 hari, lalu sending love 20 hari, 50 orang waktu itu sending love. Selesai itu tiba-tiba temenku bilang gini, Feby aku punya kenalan bea cukai. Yuk aku kenalan lah sama ketua bea cukai, lalalala. Setelah masuk hari ke-30, aku mendengar berita duka cita bahwa si pemilik motor ini meninggal. Pemilik motor yang motornya nyangkut itu meninggal. Lalu tiba-tiba anaknya ngubungin aku, Teh Feby, orang tua aku meninggal tapi aku tetap pengen tebus motor itu. Itu si agen yang bawa kabur uang pajak sehingga motor itu nggak dibayar pajak dan nyangkut, biar jadi urusan aku aja, kata dia gitu. Serahkan datanya biar aku yang beresin, katanya nih, kata si anak pemilik motor. Aku yang bayar semua Teh Feby. Udah Teh Feby terima kasih, tolong bantu urusin, ngebayarin dan keluarin itu motor. Jadi saat itu bayar ke bea cukai dan itu bisa selesai cuma dalam waktu sebulan. Yang setelah itu aku yang selesai tanpa aku nggak ada sesen pun uang keluar. PR yang 2 tahun bikin aku stres kayak kiamat gitu. Ternyata ketika daleman ini berubah, realitas itu berubah. Itu luar biasa banget sih. Jadi orang per orang solusinya nanti akan beda-beda. Makasih banyak Teh. Semestanya banyakin. Oke? Ya, makasih banyak. Satu lagi pertanyaan ya teman-teman, karena mau maghrib. Nanti kalau pertanyaannya banyak boleh dikumpulin sama admin yang Haji Rosso di kesempatan yang lain. Nanti semoga bisa aku jawab di video. Satu lagi yang cowok Pak Jeffrey, boleh open Pak Jeffrey? Silakan.
Pak Jeffrey? Pak Jeffrey-nya mana menghilang? Ada? Oh, Pak Bahagia. Siapa nih Pak Bahagia? Namanya siapa? Ya, open mic. Silahkan. Udah open mic, Pak? Masih mute, Pak? Halo. Ya, halo. Ya, silahkan. Dengan salam adik Pak TBB. Apa kabar? Ya, gimana Pak? Halo. Ya. Oh, ini ya, apa bergema. Atau siapa yang lain yang nggak bergema, yang cowok? Ada pertanyaan dari yang cowok? Pak Ikadek Setiawan, silakan. Silakan Pak Kadek. Halo. Ya Pak Kadek, silakan. Selamat malam TBB. Oh, Semoga sehat selalu. iya Pak. TBB terima kasih atas pengetahuannya. Saya mau tanya, dari pengetahuan yang TBB berikan kemarin, ada beberapa hal yang Ya Pak. Silakan Pak. Halo. Mute. Ya, ada beberapa hal. yang saya dapat rasakan dari Quantum Jam, dan saya mendapatkan apa yang saya inginkan, Oke. dan saya mau tanya untuk keinginan yang lainnya, apakah kita istilahnya dalam mewujudkannya itu ketika kita mendapat uang, apa kita langsung belikan apa yang kita inginkan, Pak? Apa kita kelola dulu untuk ditabung, setelah nilai terkumpul baru kita belikan? Oke, aku jawab ya. Gini Pak Kadek, berdasarkan pengalaman aku, pada saat Pak Kadek mau manifest rumah misalnya, nggak usah mikirin duitnya. Pada saat mau manifest mobil, nggak usah mikirin duitnya dari mana, nggak usah. Jadi quantum jamin aja rumah, mobil, atau apapun yang Pak Kadek inginkan, quantum jamin aja itu. Bayangkan dan rasakan itu udah terjadi. Nggak usah dipikirin jalannya dari mana, caranya dari mana. Pokoknya rumah, mobil, atau apapun bentuk materi yang diinginkan itu sudah dimiliki gitu. Nanti itu jalannya ada dari mana, itu semesta yang ngatur, ajaib biasanya. Biasanya begitu kalau dari pengalaman aku. Ya, dicoba ya teman-teman. Dan selamat praktek. Aku sudahi dulu kelas hari ini karena sudah waktunya aku sholat maghrib. Oke, teman-teman, makasih banyak ya semua ya. Ya teman-teman ya. Aku izin ya Pak Munadi. Makasih, Hendra. Makasih bukunya. semuanya, sama-sama. Sampai ketemu di kelas ya. Amin. Jangan lupa quantum jam. Makasih Teh Feby. Terima kasih semua Teh Feby. Teman-teman. Subscribe.